booth. Tetapi poin paling penting adalah sebagai penekanan yang kami lakukan hari ini adalah pertama bahwa ada pihak yang sudah menyimpulkan bahwa quick count pasti salah. Quick count berusaha menggiring opini. Bahkan ada yang mengatakan quick count nanti akan disamakan atau KPU akan menyamakan hasilnya dengan quick count. Jadi ini bukan lagi tentang sekedar kredibilitas lembaga masing-masing. Kita merasa kita perlu membuka data kita seterang-terangnya supaya ini ikut membantu juga proses real count yang sedang dilakukan oleh KPU, tidak kemudian diintervensi, dibentuk opininya, dikait-kaitkan dengan opini mengenai quick count yang kami lakukan. Kami tidak bisa ikut menjaga proses real count-nya, tetapi minimal kami bisa membuka proses yang kami lakukan sehingga kemudian tuduhan-tuduhan itu bisa tidak muncul lagi. Dan sebenarnya memang tadi seperti Mas Philip sudah katakan, kami sangat berharap semua pihak lain yang sudah berani menyebutkan angka di hadapan publik, di media, bahwa ada angka mau 62%, 52%, 55%, siapapun itu, kami juga menghimbau untuk melakukan keterbukaan informasi seperti yang kami lakukan, sehingga publik tidak dibolak-balik, sehingga publik tidak dibingungkan dengan klaim masing-masing pihak. Jadi ini bukan klaim, ini hanya transparansi dan upaya kami untuk membuat masyarakat bisa menilai secara objektif apakah kami sudah melakukan tugas secara keilmuan dengan benar. Dan nanti masing-masing boleh ditanyakan di tiap booth dari proses data, tetapi mungkin ada beberapa data privasi seperti relawan, tentu saja identitasnya akan kami tutup karena itu sudah di luar data yang bisa dibuka. Tetapi di luar itu, ya saya juga berharap ini bisa jadi pendidikan politik buat teman-teman semua, buat publik, termasuk otokritik buat kami sendiri, supaya tidak serta-merta quick count malah dianggap sebagai hal yang membingungkan. Quick count yang harusnya menjadi alat bantu kontrol malah kemudian dianggap menjadi hal yang membuat pemilu menjadi ambigu. Dan semoga kita bisa mendapatkan hal yang lebih terang di sini, dan menuju tanggal 22 Mei tidak kemudian terjadi perdebatan yang hanya bersifat klaim. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Prof. Terima kasih. Bung Yunarto. Berikutnya saya undang SMRC, Bung Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Terima kasih, Mas Philip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak banyak yang perlu disampaikan lagi, bahwa setiap lembaga termasuk SMRC kita sudah diberi tempat di ujung sana. Nanti segala hal terkait dengan data, proses, metodologi yang kita lakukan selama quick count dan exit poll bisa teman-teman tanyakan, bisa dilihatkan di sana. Beberapa hal mungkin bisa saya tekankan kembali atau tambahkan. Pertama, fungsi quick count itu tadi disinggung oleh Mas Toto juga, sebetulnya kan adalah bagian dari partisipasi masyarakat. Menurut undang-undang, quick count adalah bagian dari partisipasi masyarakat, dan itu salah satu fungsi pentingnya adalah untuk ikut membantu mengontrol agar pemilu kita berjalan secara berkualitas dan demokratis. Jadi bukan alat untuk menutupi kecurangan, tetapi justru adalah alat untuk yang bisa menjadi reference bagi kita untuk memiliki referensi terhadap hasil-hasil yang dikeluarkan secara resmi, apakah itu mengalami masalah atau tidak. Jadi fungsi dasar quick count itu sebetulnya, jadi bukan cepat-cepatan dapat hasil. Sebetulnya cepat-cepatan dapat hasil itu adalah side effect atau bagian saja dari quick count. Yang kedua, pemilu kita yang bersifat langsung ini sudah, kalau di tingkat nasional sudah berlangsung 4 kali, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jadi di tingkat nasional kita sudah punya 7 kali pemilu, 3 kali pemilu legislatif, 3 kali pemilu presiden, dan 1 kali pemilu presiden legislatif serentak. Jadi sudah 7 kali. Di 7 kali itu kita semua melakukan quick count. Selain itu, kita sudah melakukan Indonesia, maksud saya,
sudah melakukan 3 kali siklus pilkada. Jadi sudah lebih dari 1.500 pilkada yang dilakukan di Indonesia, plus 7 kali pemilu nasional, dan di setiap pemilu itu selalu ada quick count dari berbagai lembaga. Bayangkan sudah ada ribuan quick count yang dilakukan, dan secara umum itu tidak ada masalah dengan quick count, tidak ada. Jadi sebetulnya kita semua, masyarakat maupun terutama politisi, sebetulnya sudah terbiasa dengan quick count ini. Dan kalau kita merujuk ke perkataan Prof. Asep Saifuddin, salah satu anggota dewan etik kita, bahwa quick count sebetulnya memerlukan nalar yang tidak terlalu tinggi untuk memahaminya. Jadi harusnya kita bisa dengan mudah untuk memahami apa itu quick count, apa fungsinya, untuk apa selanjutnya dan sebagainya. Jelas quick count itu adalah persoalan pengetahuan, bukan soal keputusan politik. Itu harus kita bedakan. Kalau keputusan politik itu persoalan di KPU. Quick count adalah persoalan pengetahuan, persoalan saintifik. Itu yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa SMRC melakukan quick count dan exit poll pada tanggal 17 April lalu. Kami menggunakan kurang lebih 6.000 TPS. Dengan 6.000 TPS itu kita berharap ada akurasi, bukan hanya di tingkat nasionalnya, tetapi juga kita ingin, mengapa kita banyak, kita ingin memotret meskipun agak kasar sampai di tingkat dapil atau provinsi, sehingga kita bisa melihat juga sebaran suaranya di tingkat provinsi maupun dapil bagaimana. Dan selain itu kita juga melakukan exit poll dengan 3.000 responden yang diharapkan akan memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih kualitatif terhadap pilihan-pilihan atau perilaku memilih dari masyarakat pada tanggal 17 April. Itu barangkali, selebihnya secara detail Anda semua bisa melihat di booth nanti yang sudah dipersiapkan untuk SMRT. Makasih Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jayadi Hanan dari SMRC. Dia selalu wanti-wanti kita semua jangan salah dengan RSCM. Iya, memang SMRC bisa terpeleset jadi RSCM kalau salah-salah nyebut gitu. Selanjutnya saya undang Gus Burhan dari Indikator. Indikator dulu. Oh, Nah, berdiri boleh. kamera Gus Bur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya hanya ingin memberikan catatan kaki atas apa yang sudah disampaikan oleh kolega kami di Persepi. Dan tentu saja kalau ingin data lebih lengkap ada di booth Indikator depan bagian kiri. Tapi saya ingin memberikan semacam asbabun nuzul dari quick count. Nah, quick count itu tidak bisa dilepaskan sejarahnya dari revolusi EDSA di Filipina. Jadi tahun 1984 waktu Marcos ditahbiskan oleh Komlek, KPU-nya Filipina sebagai pemenang, ada public distrust yang sedemikian besar. Dan karena ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu tahun 84, kemudian Ferdinand Marcos untuk meningkatkan legitimasi kemenangannya menggelar pemilu yang dipercepat atau snap election. Keputusan pemilu yang dipercepat tahun 86 memberi kesempatan buat elemen civil society namanya NAMFREL, National Movement for Free Election, bekerja sama dengan Cardinal Sin dengan menggelar quick count. Banyak yang mengatakan ini quick count yang pertama dengan enumerator luar biasa besar karena melibatkan relawan gereja. Saya mengutip ini karena kebetulan ini pas habis Jumat Agung gitu ya. Besok Paskah. 500 juta dideploy di 90.000 TPS. Dan setelah pemilu selesai, ada dua keputusan yang berbeda. Komlek, itu KPU-nya Filipina, mendeklarasikan kemenangan telak buat Ferdinand Marcos, presiden diktator Filipina.
Sementara Namfrel menahbiskan menurut quick count yang mereka gelar, yang menang adalah Corazon Aquino. Ternyata masyarakat Filipina lebih percaya kepada quick count. Akhirnya ratusan ribu bahkan jutaan menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut Marcos turun dari singgasananya. Itulah revolusi EDSA. Dan nama lain dari revolusi EDSA adalah revolusi quick count. Hal yang sama terjadi di Yugoslavia tahun 2000. Quick count yang digelar di negara tersebut itu berhasil membongkar kecurangan sistematik, termasuk di Peru, kemudian di Chili. Jadi pada dasarnya quick count itu ditujukan sebagai alat kontrol kemungkinan terjadinya potensi kecurangan jika pemilu dilakukan secara bertingkat-tingkat. Jadi tujuan utama quick count itu adalah alat kontrol kecurangan. Kalau kemudian quick count dipersepsikan bisa memberikan informasi siapa yang menang, itu bonus. Gitu ya, itu bonus. Jadi itu yang saya sebut sebagai asbabun nuzul atau asbabul wurud dari quick count. Biar kita tidak lepas dari tujuan awal quick count. Nah, mengapa disebut sebagai alat kontrol kecurangan? Di negara yang tadi saya sebut, pemilu tidak dihabiskan di tingkat distrik. Jadi proporsional proses penghitungannya. Jadi kita bangsa Indonesia itu dihadapkan pada kenyataan bukan hanya kampanye pemilu yang lama, proses penghitungannya pun lama. KPU baru mendeklarasikan kemenangan secara formal tanggal 22 Mei. Mengapa sedemikian lama? Karena proses penghitungannya bertingkat-tingkat. Dari TPS, masuk ke PPS, masuk ke PPK, masuk ke kabupaten, masuk ke provinsi, masuk ke nasional. Nah, quick count mengapa disebut sebagai alat kontrol kecurangan? Karena enumerator yang kami kirim itu langsung diterjunkan di TPS. Dan data yang didapatkan hasil rekapitulasi suara di TPS yang terpilih sebagai sampel dikirim langsung ke pusat. Jadi semakin hierarkis proses penghitungan, potensi kecurangan semakin besar. Nah, disitulah fungsi utama quick count berguna, supaya ada data pembanding buat KPU. Jadi KPU bisa mendapatkan masukan kalau ternyata ada proses pencurian suara dalam penghitungan hasil pemilu yang bertingkat-tingkat tadi. Nah, coba, ini saya selalu diingatkan sama Mas Saiful, coba kalau tidak ada quick count, per tanggal 17 April, itu akan banyak sekali klaim yang bertebaran baik di dunia nyata atau di dunia sosial. Dan pada titik itu, potensi terjadinya kegamangan, apalagi di era media sosial di mana setiap orang bisa jadi wartawan tanpa harus punya stasiun televisi atau surat kabar, itu akan bisa menjadi potensi yang membahayakan. Jadi dengan adanya hasil quick count diharapkan, meskipun formalnya ada di tangan KPU, tapi diharapkan kita cepat move on. Cepat move on, meskipun belum tentu, ini saya harus 5 tahun yang lalu saya ngomong agak lebih keras. Sekarang karena saya udah merasa agak tua, jadi saya harus lebih bijak. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara data KPU dengan data quick count, bisa jadi quick count-nya yang salah, bisa jadi KPU-nya yang salah. Nah, di situ kita bisa saling recheck. Gunanya demokrasi adalah saling recheck berdasarkan data saintifik, bukan didasarkan pada katanya-katanya. Nah gitu. Nah, saya sendiri tidak mau berkomentar aspek politik yang lain. Ada yang mengklaim 62%, 63%, silahkan. Tetapi lagi-lagi didasarkan pada data. Kalau semangatnya semuanya sama untuk menghadirkan pemilu yang jurdil, yang demokratis, sekian klaim tadi bisa dipertarungkan
bisa dipertarungkan. Sekarang tinggal mana argumen saintifik yang paling kuat untuk mengatakan klaim atau temuannya paling benar. Disitulah KPU gitu ya, mau tidak mau punya kewajiban untuk memastikan kinerjanya baik, dan saat yang sama masyarakat mendapatkan sajian data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentu kalau didasarkan sebagai dari hasil sebelumnya, mungkin kami dari banyak lembaga yang sudah pernah melakukan quick count sebelumnya relatif tidak terlalu khawatir sebenarnya. Nanti Profesor Asep, Profesor Hamdi Muluk bisa menjelaskan kenapa pelaksana quick count tidak terlalu khawatir kalau ingin dibandingkan dengan hasil KPU. Karena secara statistik memang tidak serumit survei prapemilu atau exit poll. Tetapi lagi-lagi kami tidak ingin mendahului takdir gitu ya. Biarkan masyarakat menilai apakah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan SFP sudah memenuhi prinsip dan standar akademik atau tidak. Datanya terbuka. Kalau mau mengecek TPS, kami juga sudah sediakan, tapi kami akan sampaikan kode lokasi saja. Karena jangan lupa, karena tujuan awal quick count adalah sebagai alat pembanding KPU, maka yang kami sajikan terutama untuk hasil pemilihan di TPS yang terpilih sebagai sampel nanti akan kita bandingkan dengan data KPU. Itu, saya kira itu Mas Ketum yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Burhan. Berikutnya saya undang Hasan Asli dari Tarus Network, partner. Ya, siap. Gus Hasan. Ini orang Minang 20%. 10%. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang ternyata datangnya membludak. Sebanyak wartawan yang meliput debat Pilpres. Gini, tidak ada satupun poster lembaga yang melaksanakan quick count memaksa siapapun untuk percaya dan menerima hasil quick count. Misalnya kalau nggak percaya kami tuntut, itu nggak ada. Nggak percaya sama hasil quick count, kemudian kami tuntut atau kami perkarakan, itu nggak ada. Dan memang pada sejarahnya sejak tahun 2004, orang yang tidak diuntungkan oleh hasil quick count itu tidak percaya sama hasil quick count. Memang seperti itu. Tapi tahun 2004, tahun 2009 tidak jadi masalah. Kenapa? Kami tidak percaya hasil quick count dan kami akan menunggu hasil KPU. Nggak ada masalah. Tapi 2 kali pemilu terakhir, mereka tidak percaya sama hasil quick count, lalu menuduh yang enggak gitu. Lalu memfitnah yang tidak. Bilang penjahat demokrasi lah, melaporkan ke polisi lah gitu. Atau mau buang orang ke Antartika lah. Suruh kita survei penguin atau ini ngomongin penguin. Jadi begini, pollster selalu bilang yang unggul versi Carta, yang unggul versi SMRC, yang unggul versi siapa? Karena memang unggulnya versi quick count. Dan setelah itu silakan menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU. Ini kan untuk memenuhi keingintahuan orang siapa yang menang di hari itu. Karena perhitungan kita lama, perhitungan resmi kita lama. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kebiasaan tidak menerima hasil quick count dengan lapang dada itu sekarang bergeser kepada tuduhan-tuduhan yang tidak proporsional, kepada fitnah-fitnah yang tidak proporsional. Itulah sebabnya kita berkumpul hari ini untuk membuktikan bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan yang profesional. Teman-teman semua, yang menjadi sangat aneh adalah orang-orang yang hari ini menfitnah lembaga-lembaga survei, yang menuduh lembaga-lembaga survei hari ini, menuduh yang enggak, itu adalah orang yang sama, yang jingkrak-jingkrak, yang pesta pora, yang langsung pidato kemenangan ketika tahun 2017 lembaga-lembaga yang ada di depan ini mengumumkan Anies Baswedan menang. Di hari yang sama, tanpa menunggu hasil keputusan KPU. Kenapa tahun 2017 kalian jingkrak-jingkrak, hari ini kalian pindah kami?
Ya, makanya hari ini kami ingin buktikan bahwa data yang kami sajikan benar. Proses yang kami sajikan itu benar apa adanya. Tapi harus fair dong. Yang di sana klaim ada exit poll sekian ribu TPS, yang di sana ada klaim perhitungan sekian ribu TPS, buka juga dong TPS-nya. TPS-nya betul-betul memenuhi kaedah random, acak atau acak-acakan. Iya, nulisnya aja acak-acakan. Rilisnya aja acak-acakan, apalagi data yang masuk kalau menurut saya. Karena proses ini dari hulu sampai hilir itu bisa diperiksa. Nggak bisa tiba-tiba hadir di atas kertas angka segini, terus proses di hulunya nggak ada, itu nggak bisa. Proses ini dari hulu sampai hilir semua lembaga bisa diperiksa. Jadi bukan cuma angka akhirnya yang bisa Anda periksa, tapi proses di hulunya Anda bisa periksa. Baik, teman-teman, dari sekian ratus kali, mungkin sekian ribu kali, atau sekian puluh kali masing-masing pollster ini di depan ini yang melaksanakan quick count anggota Persepi, itu mungkin hampir tidak pernah ada yang meleset jauh dari hasil perhitungan resmi KPU. Karena apa? Karena melaksanakan prosesnya sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik. Ketika mengeluarkan hasil quick count itu semua kepentingan politik hilang. Apapun afiliasi politiknya hilang. Karena ini hasil harus keluar dengan profesional. Kalau tidak percaya, Anda boleh tanya kepada lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count dan terafiliasi dengan Prabowo Sandi. Ada Median, ada Kedai Kopi, kok angkanya sama dengan kita gitu loh. Tanya kepada pollster yang mengeluarkan angka, mengeluarkan quick count, ada di Detik.com, ada di TV One, kok angkanya sama-sama kita? Emang kita sekongkol? Ya saya nggak mau bilang kayak gitu. Kalau mau tulis silakan. Nah itu saja. Kalau dilanjutkan saya bisa tambah emosi. Jadi menurut saya quick count yang dilakukan oleh pollster itu pelengkap demokrasi. Orang tidak percaya silakan. Tapi orang yang menuduh yang enggak terhadap pollster yang menjalankan kaidah yang benar, mungkin mereka hamba demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu kan. Coba kasih anduk itu. Mungkin catatan sedikit dari apa yang disampaikan Hasan dibandingkan dengan 2014. Waktu itu 10 lembaga yang melakukan quick count dan exit poll, 7 menyimpulkan bahwa Pak Jokowi menang, 3 menyimpulkan Pak Prabowo menang waktu itu. Dan kemudian Persepi mengadakan sidang Dewan Etik. Kita semua termasuk yang bukan anggota Persepi diundang untuk hadir di audit. Waktu itu juga di forum ada wartawan juga di Hotel Saripan Pasifik. Waktu itu CSIS belum menjadi anggota Persepi, tapi karena kami merasa harus ikut bertanggung jawab, kami hadir untuk diaudit. Jadi semua lembaga hadir kecuali 3 yang menyatakan Pak Prabowo menang waktu itu. Mereka nggak mau hadir di audit, hanya 7 yang hadir. Akhirnya yang 3 waktu itu dikeluarkan dari anggota Persepi karena tidak mau diaudit. Bedanya dengan hari 17 April kemarin, semua lembaga yang melakukan quick count, mau yang tadi disampaikan Hasan afiliasi politiknya ke 01, 02, ternyata hasilnya sama. Jadi nggak ada perbedaan. Ini yang menarik dari 17 April. Yang kedua, TV juga semua sama hasil quick count-nya. Nggak ada TV apa beda? Enggak, maksud saya bahwa di sisi quick count yang dilaporkan oleh media pun itu tidak ada perbedaan. Nah ini mungkin bedanya dengan Pilpres dan Pemilu tahun 2014. Mungkin itu aja sedikit catatannya supaya refresh memori. Saya undang berikutnya Indobarometer. Indobarometer, silakan wakilnya. Nggak ada. Hah? Nggak ada? Ini. Waduh, apa tuh? Siap. Waduh. Gimana? Siap. Depan itu aja. Kelihatan Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bawahnya, Sep. Ya, baik, baik.
Ya, saya dari Indobarometer. Kebetulan, ya nama saya Asep Saipudin, kebetulan sama dengan Prof. Asep Saipudin. Dan saya juga mahasiswanya, mantan mahasiswanya Pak Asep. Kebetulan kembar. Di kegiatan QuickCount kemarin di Indobarometer, kebetulan saya sebagai penanggung jawab secara umum QuickCount Indobarometer. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan detail dan panjang sebenarnya sama yang senior-senior saya di belakang, bahwa memang QuickCount ini pada dasarnya beda dengan kegiatan survei maupun exit poll. QuickCount itu pada dasarnya sama dengan real count yang dilakukan atau rekapitulasi oleh KPU. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa quick count itu tidak bisa di apple to apple kan dengan survei maupun exit poll, gitu ya. Kenapa? Karena jenis datanya juga berbeda. Ini juga sangat penting, perlu dijelaskan. Mungkin sebelumnya belum dijelaskan, saya lengkapi bahwa quick count tidak sama ya dengan exit poll maupun survei, karena kalau survei itu sama exit poll sama-sama opini ya, dimana meminta pandangan dari responden yang terpilih. Sementara kalau quick count dan real count itu adalah data pasti, data hasil perhitungan di masing-masing TPS. Nah, yang sebagaimana disebutkan sama Prof. Asep itu betul, bahwa memang di sini kegiatan quick count ini hanya sebatas dugaan sampling terhadap populasinya, ya Prof. Jadi di sini bisa saya katakan bahwa quick count itu adalah dugaan tak bias bagi populasi, yaitu real count-nya. Di sini yang menarik, karena tidak semua orang paham ketika ada beberapa pihak yang meng-apple to apple kan antara quick count dan bahkan real count gitu dengan exit poll atau survei. Kalau exit poll dengan survei sekali lagi itu mirip, cuman beda waktu saja. Kalau survei itu sebelum hari H kan gitu ya, bahkan bisa 2 tahun sebelumnya dilakukan survei itu, 1 tahun atau 6 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, atau 1 minggu sebelumnya kita melakukan survei. Itu sah-sah saja. Cuman karena ini adalah pendapat, pandangan, maka ada kemungkinan ada biasnya. Hal yang sama pun juga dengan exit poll. Exit poll itu dilakukan pada saat hari H-nya, gitu kan? Setelah pemilih itu mencoblos di bilik TPS, gitu. Cuma jika di apple to apple kan dengan kegiatan quick count maupun real count, maka itu tidak pas gitu ya, tidak bisa. Nah, kembali lagi dengan hasil quick count pada tanggal 17 April 2019 kemarin. Kalau Indobarometer final di data masuk sekitar 99%-an itu menunjukkan paslon 1 54,35% dan paslon 2 45,65%. Nah, ini kita juga siap, Indobarometer pada dasarnya siap untuk transparan, buka-bukaan data, jadi siap diaudit. Kita juga quick count ini sudah merupakan kegiatan yang panjang yang dipersiapkan. Pada saat hari H itu adalah tinggal betusnya saja, bisa dikatakan begitu ya. Jadi kita sudah mempersiapkan, sudah matang sedemikian rupa berbulan-bulan. Rasanya tidak ada harganya sama sekali ketika kita sudah bersusah payah dihargai dengan seolah-olah kita itu apa ya, tukang bohong atau apalah, hoax dan segala macam gitu. Saya pribadi sendiri ya sebagai peneliti di Indobarometer rasanya gimana gitu, gitu ya. Baper nih gitu. Nah di sini ini sangat penting, perlu diketahui bagaimana kita merancang quick count ini. Bikin sampel aja
terus terang berminggu-minggu loh kita kaji betul. Saya karena di KPU sendiri masalah masalah rekap data DPT aja itu masih berubah-ubah secara waktu. Jadi kita update lagi gitu ya, menyusun sampel aja. Belum lagi kita menyusun instrumen, belum lagi kita mempersiapkan lapangan di 34 provinsi. Kemudian kita menyusun server, yaitu IT dan programmer gitu. Itu sudah kita bekerja keras, semua tim dan banyak tim. Di sini saya sebagai penanggung jawab secara umum juga berpikir keras. Bagaimana quick count itu bisa cepat dan akurat, kan begitu? Supaya saya bisa bersaing dengan senior-senior yang lain, kan gitu. Jadi ini goalsnya, ini target saya, gitu. Saya pengen bawa Indobarometer ini leading, kan begitu. Saya pengen Indobarometer itu tercepat dan terakurat. Tepuk tangan buat saya. Nah, itu yang sekali lagi bahwa quick count ini kita rancang di Indobarometer dengan sedemikian rupa supaya benar-benar cepat juga benar-benar akurat. Akurat di sini nanti bisa dibandingkan dengan real count-nya dari KPU. Secara deviasi kita dalam batas wajar margin of error-nya gitu. Kita harapkan seperti itu. Nah, kita kejar goalnya seperti itu. Dan tentu saja sekali lagi bahwa quick count ini bukan hasil final. Hasil final itu ada di KPU sekali lagi. Maka kami pun sebenarnya tidak berani mendeklar secara konferensi pers bahwa paslon 1, paslon 2 atau dan sebagainya itu menang atau kalah gitu. Jadi di sini hanya kita menggambarkan sebagai dugaan atau proyeksi tak bias terhadap real count nantinya. Nah, tetapi bagi pihak-pihak tertentu yang memang tidak percaya dengan hasil quick count kemarin, ya kita pikir juga dari Indobarometer itu sah-sah aja, silahkan aja, itu hak mereka. Gitu. Tapi dari kami yang perlu saya jelaskan bahwa Indobarometer sendiri sebagaimana dengan metodologi yang standar di semua lembaga survei yang terafiliasi di anggota Persepi, kita juga melakukan metodologinya juga secara dikaji dengan baik. Kebetulan saya juga adalah orang statistik, saya juga background statistik, saya juga tertarik untuk memperdalam lagi statistik. Di situ saya kaji baik-baik sampelnya supaya tidak benar-benar tidak bias, prosesnya dikontrol dengan baik. Saya rasa mudah-mudahan dengan proses seperti itu hasilnya benar-benar akurat, mampu menduga terhadap hasil real count-nya nanti. Sekali lagi bahwa kami sih dari Indobarometer berharap kita yang sadar terhadap ilmu pengetahuan, bagaimanapun juga secara tidak langsung bahwa quick count ini adalah kajian ilmu pengetahuan, kajian terhadap sampel untuk menduga populasi yang ada di real count di KPU nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Asep penjelasan dan sedikit curhatnya. Berikutnya saya undang dari Konsep Indo. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama bahwa quick count ini soal ilmu, soal pengetahuan, soal metodologi yang sebenarnya semua kalau mau bisa mempelajarinya. Kami bisa jadi satu-satunya lembaga di sini yang pertama kali menggelar quick count nasional tahun ini. Dan ternyata kami mampu melakukannya. Ya, artinya kalau kita mempelajari sesuatu, menekuninya, lalu melaksanakannya, itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang mendekati dan tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Tapi prosesnya ini panjang. Ini bukan proses 1-2 hari. Kami mempersiapkan ini 1,5 bulan. Melibatkan hampir 2.130 orang di seluruh Indonesia. Membangun jaringan sedemikian rupa, prosesnya, persiapannya, tim IT-nya dan lain-lain. Karena itu ketika dibilang bohong, lumayan pedih
sedih juga gitu, dibilang bohong. Datang aja ke sini, silakan lihat datanya kira-kira begitu. Dan ini kan bukan opini yang disajikan, ini data. Ya. Data dari tiap TPS, bukan pendapat di tiap TPS. Gitu. Karena data maka hasilnya ya data. Jadi itu yang kami sampaikan. Yang kedua, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi sesiapapun untuk percaya maupun tidak percaya. Tetapi ini tentu bermanfaat sebagai sebuah informasi. Informasi ini sebenarnya dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk partai politik yang mengusung Prabowo Sandi. Karena lembaga-lembaga ini juga menyajikan hasil quick count partai politik. Metodenya sama, pelakunya sama, TPS-nya sama. Kebetulan dua data yang disajikan, yang satu dipercaya, yang satu tidak. Ini inkonsisten. Jadi ketika hasil partainya dia senang karena lolos PT, dia percaya untuk pilpres nanti dulu. Nah ini nggak tahu takut, nggak tahu apa ini kan. Jadi kira-kira kesimpulannya adalah quick count ini sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya kebetulan santri, kita belajar nih Mas Burhan, at-thariqatu ahammu minal madah. Jadi thariqah itu atau metodologi semua orang bisa mempelajarinya gitu. Ya. Jadi kalau thariqah itu dilakukan dengan benar, bisa ditelusuri, bisa difalsifikasi, bisa diverifikasi. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya undang Populi Center. Silakan 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari berbagai lembaga survei tadi. Ya, bahwa sudah jelas perbedaan dasar antara survei, exit poll dan quick count. Tapi meskipun demikian masih banyak yang menyamaratakan ya. Di TV kalau kita lihat ya masih banyak mengatakan bahwa kalau hasilnya tidak sesuai dengan survei mereka bohong. Tidak ada. Tidak pernah kita mencoba untuk meyakinkan publik bahwa hasil pemilu harus sesuai dengan survei. Sangat salah ya. Prof. Andi itu berulang kali setiap tampil di TV selalu menjelaskan perbedaan dasar dari 3 ini. Ya, survei, exit poll dan quick count. Sehingga jika ada yang mengatakan itu sama, yaitu betul-betul kalau saya pikir statistik sosial satunya tidak lolos barangkali ya. Karena ini persoalan yang sangat mendasar sekali ya. Sangat-sangat sederhana sekali sebenarnya menentukan sample size ya. Kemudian bagaimana sample size itu kemudian kita random secara sistematik dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak rumit. Kalau teman-teman tertarik nanti saya membuat Adofile programming statanya dan teman-teman bisa lihat bagaimana stata coding systematic sampling itu saya buat untuk Populi. Tetapi seperti disampaikan oleh Mas Asep dari barometer tadi, persoalan sampling itu persoalan yang dia ada unsur arts, ada unsur scientific juga. Scientific dia memerlukan metodologi, ya, sistematik, formula yang jelas. Tetapi sense dari para relawan kita di lapangan, ya, itu juga kita pertimbangkan, ya. Ada beberapa daerah yang yang terlalu timpang samplingnya gitu ya. Kalau teman-teman belajar sistematik sampling dia tidak akan proporsional nanti dengan certified sampling dan seterusnya seperti itu. Nah, karena itu kemudian kita coba resampling lagi. Karena itu kemudian menjaga sampling ini sebaik mungkin itu memang butuh proses ya, butuh proses dan seterusnya. Karena itu kemudian seperti disampaikan oleh teman-teman dari lembaga survei tadi, proses yang berat ini tadi ya, ketika dia diabaikan, dilecehkan, itu memang sesuatu yang menurut saya ya menyakitkan lah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang juga ingin saya katakan bahwa mungkin teman-teman atau ya kelompok-kelompok lain mempertanyakan kenapa kok hasilnya tidak sampai 100% tapi mereka sudah selesaikan, stop gitu. Terkadang proses di lapangan itu terjadi ya. Quick count ya, di samping dia sebagai alat verifikasi ya hasil pemilu, dia juga sebenarnya membantu KPU ya, penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi proses pemilu. Di beberapa daerah misalnya relawan kita menyatakan bahwa ada kesepakatan Pak
di level panitia bahwa DPRD dulu yang kita hitung, seperti itu, ya. Jadi pilpresnya belakangan kita hitung loh. Jadi seperti apa? Terpaksa kita harus menunggu sampai malam dan itu prosesnya akhirnya lama. Belum lagi juga yang ada persoalan di lapangan, kebetulan TPS-nya yang tercuplik itu bermasalah dan seterusnya sehingga gagal seperti itu. Jadi tetapi jumlahnya tidak banyak sekali. Buktinya rata-rata data itu 98% dan itu dalam hitungan sampel kita itu sudah cukup untuk membantu kita buat kesimpulan. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini perlu kita pahami bersama. Nanti mengenai tampilan data lebih detail, metodologi dan seterusnya bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut di booth masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke wakil dari Poltreking. Silakan Mas. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Oh siang ya, tadi ketemu pagi, ternyata udah siang. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media ke konferensi kita. Dan saya tidak punya banyak celah karena sudah banyak diisi oleh lembaga lain ya, dari kawan-kawan kita, kolega di Persepi maupun di lembaga survei yang mempublikasikan quick count terutama di media secara real time. Nah, tapi saya akan memulai dengan sebuah adagium yang beredar semenjak muncul banyak debat terkait dengan legitimasi quick count ya, di antara para tim data, tim statistik, pollster dan sebagainya, yang kira-kira mengatakan begini: if you don't believe in randomization, so tell your doctor to take all your blood. Jadi kalau Anda tidak percaya dengan randomisasi, mintalah dokter untuk mengambil seluruh darah Anda. Ya, nanti bisa dilengkapi mungkin oleh Prof. Asep maupun Prof. Hamdi, yang kira-kira menjelaskan bahwa di dalam analogi itu menjelaskan kita hanya perlu satu tetes darah untuk mengetahui penyakit keseluruhan di tubuh kita. Ya, itu juga yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan sebelumnya, yang kira-kira randomisasi itu menjadi kunci. Lalu kenapa jika ada klaim yang berbeda atau ada hasil yang berbeda di 2014? Nah, saya masuk di celah itu. Nah, itu yang belum tereksplor. Ada 3 yang bisa jadi menjelaskan. Pertama, tidak terjadi randomisasi atau randomisasi ada kesalahan di dalamnya, yang sering disebut dengan sampling error. Misalnya, karena tidak terjadi randomisasi dengan baik, ya, baik disengaja maupun tidak, ya, terlepas dari itu, konsentrasi TPS yang diambil itu berada di basis-basis pemilih dari sang kandidat maupun partai. Atau misalnya tidak terjadi proporsionalitas di antara misalnya 34 provinsi atau 80 dapil. Itu satu hal. Hal kedua yang menjelaskan misalnya adalah terjadi kesalahan dalam pelaporan data. Randomisasi sudah bagus, sudah proporsional, sudah memenuhi kaidah randomisasi baik sistematik maupun cluster maupun stratified. Stratified enggak ada di quick count ya. Nah, tapi terjadi semacam fraud di level relawan maupun enumerator. Penjelasannya misalnya Pak Fisansi yang melakukan quick count adalah anggota tim ses, anggota partai, sehingga dia melaporkan ditambah 01 ditambah 1 biji di depan angkanya misalnya, sehingga yang lahir di dalam data center maupun di pusat data yang tidak benar. Hal ini yang kemudian sering disebut dengan non-sampling error kalau di antara kita. Ya. Hal ketiga, selain 2 penyebab itu, bisa jadi memang tidak ada quick count sama sekali, tapi muncul angkanya. Ya, jadi nggak ada lapangan, nggak ada 2000 dan seterusnya, atau 6000, tapi otak-atik angka. Ya. Nah, itu yang bisa jadi menjelaskan beberapa perbedaan, dan saya pikir di antara kita yang hadir di sini praktis perbedaannya di bawah 1 ya, 0, dan seterusnya. Dan saya pikir teman-teman bisa cek nanti dibuka di di booth-booth kami untuk mencari tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak hanya sedang melakukan randomisasi, kita juga sedang melakukan manajemen terhadap ribuan relawan. Ya, minimal dari kita rata-rata 2000 orang. Ya, kedua, kita tidak sedang memanajemen orang, tapi juga kita melakukan konektivitas sistem teknologi informasi kita yang harus bagus, tidak ada hacking di sana dan seterusnya.
Jadi ada komplikasi kegiatan yang tidak sederhana di dalam quick count untuk memastikan kita melakukan itu dengan sebaik mungkin, serepresentatif mungkin. Ya, saya sudah dikode oleh Pak Ketua sepertinya. Jadi saya pikir itu teman-teman media. Jadi kami dari Poltreking sama mirip dengan kawan-kawan lain yang menyampaikan itu, melakukan quick count dengan sangat serius. Buktinya nanti bisa dicek sendiri, foto dan segala macam. PSU 2000 pun kita tampilkan juga, manajemen orangnya pun kita tampilkan. Jadi silahkan dicek, terbuka, dan tentu jika ada pihak yang menyatakan meragukan hasil kita, melakukan tuduhan kita bohong dan seterusnya, tentu pihak yang melakukan quick count sebaliknya juga akan lebih bagus dan kami mendorong untuk saling membuka data. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi itu teman-teman beberapa pandangan dari anggota Persepi yang melakukan quick count. Persepi beranggotakan sampai hari ini ada 32 lembaga, yang melakukan quick count kemarin ada 8. Dan mungkin lagi dalam proses menyiapkan anggota kehormatan. Titi Anggreni yang baru datang Perludem karena ikut diadukan, padahal dia nggak bikin quick count. Ini tuduh melakukan quick count dan menyebarkan berita bohong. Selamat datang Ibu Titi Anggreni dari Perludem. Berikutnya akan saya undang Profesor Asep Saifuddin, Guru Besar IPB dan Rektor Universitas Al-Azhar, Dewan Etik dari Persepi, untuk menyampaikan pandangannya terkait quick count dan exit poll. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, dan juga tentunya teman-teman dari Persepi. Pertama-tama sebaiknya kita bersyukur bahwa pelaksanaan pemilu sudah berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Kemudian tentang quick count ini, sebelumnya saya ketika dihubungi oleh Prof. Hamdi Muluk untuk menjadi anggota Dewan Etik di Persepi, saya menyatakan secara eksplisit mohon agar dari awal integritas dan profesionalisme, kemudian juga kompetensi di semua anggota lembaga yang bernaung di dalam Persepi itu harus dijaga. Karena itu menjadi syarat, maka saya menerima menjadi anggota Dewan Etik. Sebagai bukti mungkin sekarang Bapak dan Ibu juga bisa melihat integritas mereka, betapa mereka mau menyampaikan data dan proses dari quick count yang mereka lakukan dalam Pilpres 2019 ini. Kalau mereka tidak punya integritas dan kekuatan metodologi serta kompetensi dan profesionalisme, saya tidak yakin mereka akan berani untuk secara terang-terangan membuka dapur mereka. Tentunya ada yang bukan disembunyikan, tapi tidak boleh, karena orang-orang yang di dalamnya juga yang berangkat di lapangan tentunya sudah selesai. Tetapi secara metodologi mereka berani. Karena tadi sudah dikatakan oleh yang namanya sama dengan saya, yaitu bedanya kalau dia Asep Saifuddin pakai P, kalau saya Asep Saifuddin pakai F. Karena orang yang sudah asli yang sana, yang saya ke Arab-Araban. Itu lebih Sunda dari Sunda, Pak. Ya, tetapi saya ketika teman-teman mendirikan PAD, Paguyuban Asep Dunia, saya diminta jadi juga Dewan Penasehat. Saya bilang nggak bisa, karena saya sudah jadi anggota Dewan Etik. Itu. Saya merasa senang dari semua teman-teman yang menyampaikan tentang quick count dan sebagian tentang sedikit exit poll dan survei. Saya merasa bangga. Sebagai guru besar statistika, saya merasa bangga. Artinya teman-teman yang tergabung dalam Persepi ini dan juga yang lain yang melakukan quick count yang benar, itu paham statistika secara benar. Itu suatu keberhasilan dari proses pendidikan, yaitu bagaimana memahami ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini adalah statistika secara benar. Dan saya bangga sekali. Karena kita ini masuk ke dalam suatu
upaya di mana Indonesia harus menjadi negara yang berbasis ilmu pengetahuan. Salah satunya untuk mempercepat negara berbasis ilmu pengetahuan adalah modernisasi politik. Dalam proses modernisasi politik itu, quick count menjadi perangkat yang juga baik. Mengapa? Karena metodologinya ada. Dan tadi sudah dikatakan oleh anggota Asep sebelumnya itu, bahwa, dan juga yang lainnya, bahwa quick count itu adalah metode statistika yang paling sederhana. Betul Pak Jayadi. Karena ketika saya mengajar STK 101, berarti semester kedua, probabilitas itu saya ajarkan dengan mengambil sampling dari suatu baskom yang ada kelerengnya dan disuruh menduga berapa keleleng berwarna hijau. Sangat mudah. Tidak ada sedikit pun teori-teori tingkat tinggi. Hanya perlu ada randomisasi. Nah, masuk ke dalam quick count itu adalah statistika sederhana, dan itu di dalam pemilu kita masuk ke dalam pendugaan parameter. Apa itu parameternya? Parameternya adalah hasil akhir dari KPU. Tetapi di dalam ilmu pengetahuan yang lainnya, bila mana kita tidak punya parameter, metode statistika itu adalah sebagai upaya keputusan akhir. Tapi karena ini politik, kita hanya prediksi akhir. Jadi bukan keputusan akhir. Prediction berbasis knowledge. Bisa saja prediction berbasis feeling, tetapi di dalam era dataism sekarang ini, prediksi berbasis feeling itu sudah sering kalah. Saya sudah sering kalah menduga pertandingan sepak bola gara-gara feeling. Kalau saya menggunakan big data, saya pikir akan 100% menang terus. Jadi quick count juga sama. Nah, ditambah lagi, sekarang ini ada 8 yang melakukan quick count ya, dari 12 anggota persepsi kalau tidak salah, 32 anggota persepsi, 8 melakukan quick count. Semuanya independen. Secara statistika itu syarat untuk mengambil data, komponen-komponennya harus bebas. Begitu komponen-komponennya bebas, tadi juga teman-teman masing-masing TPS yang berbeda-beda dikumpulkan, maka jumlah sampelnya itu luar biasa sangat besar. 8 kali kurang lebih 3 sampai 4 ribu, jadi sekitar 24 ribu kali sampai 32 ribu sampel TPS. Itu besar. Margin errornya itu bisa di bawah 0,04. Sehingga kalau nanti ada di dalam real count, jangan heran kalau quick count dengan KPU hasilnya, jangan heran bila bedanya itu 0,1. Jangan heran, bahkan ada yang sama. Mengapa? Karena sampelnya cukup besar dan mereka independen. Masuk ke dalam kaidah metode statistika. Nah, kembali ke dalam lembaga survei yang 8 itu, mereka melakukan suatu decision berbasis kepada data melalui metodologi. Waktu kami berdiskusi dengan Pak Hamdi Wiluk dan teman-teman, pertama, integritas itu adalah untuk menjaga apa? Etika dan moral. Dan itu dipegang oleh mereka. Kemudian, turunan berikutnya adalah kejujuran. Kejujuran secara statistika dijawab melalui apa? Random. Kalau tidak punya kejujuran itu tidak ada random. Bias. Di dalam statistika, suatu sampel yang diambil secara random, theoretically itu unbiased estimate. Penduga yang tak bias. Jadi, sekarang teman-teman mendapatkan angka itu yang disebut unbiased estimate. Walaupun sekali lagi dikatakan belum keputusan final secara politik. Jadi bukan keputusan secara politik sekarang ini, tapi jangan sampai ilmu pengetahuan itu di downgrade. Karena kita akan maju terus ke dalam suatu negara yang lebih modern. Jadi apapun hasilnya, tidak perlu baper.
Kalau tidak percaya, ya metodenya dilihat dan sebagainya. Mereka sekarang yang 8 dari sini sudah membuka metode itu. Jadi saya hanya mengatakan itu saja, Pak Ketua, di mana kalau saya menerangkan lagi quick count dan exit poll sama survei, mohon saudara-saudara bapak-bapak mengambil kelas saya statistikanya. Satu dua kali lah boleh. Saya memang masih ada tugas di IPB hari Senin dan hari Sabtu. Boleh suatu waktu bagaimana itu? Saya akan buktikan unbiased-nya. Oh ya lumayan. Boleh gratis tapi malah siangnya makan pepes. Biar saya yang traktir kalian pepesnya. Tapi intinya saya bukan ke situ. Intinya bahwa itu methodologically itu sangat penting, mudah dan tidak perlu baper terhadap metode itu. Ya itu saja. Sehingga pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang sudah hadir di sini, khususnya dari Persepi dan kawan-kawan, seluruh anggota juga dari media. Itu luar biasa bahwa bapak, ibu-ibu semuanya itu sedang mendukung proses modernisasi Indonesia melalui knowledge based society. Itu yang penting. Tidak ada baper dalam modernisasi knowledge based society. Indonesia harus ke situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Adem kita kalau dengernya nih. Walaupun belum kita merasa terhormat karena memilih menjadi anggota Dewan Etik Persepi daripada Dewan Penasehat Persatuan Aset Sedunia. Prof Hamdi ada yang mau ditambahkan? Oke. Ya, nah ini ada jadwalnya. Siap. Nanti. Berikutnya saya undang Ketua Departemen Hukum Persepi, Saudara Andi Syafrani, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari aspek legal. Silakan, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Pak Ketua, rekan-rekan dari Persepi, Dewan Etik, rekan-rekan wartawan. Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa ada semacam upaya delegitimasi kegiatan quick count ini sebagai kegiatan yang ilegal, gitu ya, kegiatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum terkait dengan pemilu. Jadi sudah muncul misalnya pesan-pesan, udah kita ikutin aja undang-undang pemilu, ikutin aja aturan yang ada. Nah, kita ingin tegaskan bahwa quick count, survei itu juga bagian yang diatur di dalam undang-undang pemilu dan diatur di dalam PKPU nomor 10 tahun 2018 khususnya terkait dengan pemilu tahun 2019 ini. Jadi ini adalah bagian dari kegiatan yang legal, sah, dan bagian dari bab tentang partisipasi masyarakat. Ya. Dalam hal ini adalah partisipasi lembaga survei. Kalau pakai bahasanya Pak Mahfud, ini partisipasi lembaga swasta. Nah, gitu. Bukan lembaga negara. Nah, yang kedua terkait dengan pihak-pihak yang saat ini melakukan upaya hukum gitu ya terhadap kami dari lembaga survei, kami sampaikan bahwa ya kita memang negara hukum, semua prosesnya harus mengikuti ketentuan dan aturan yang sudah disepakati bersama di dalam hukum, hak semua orang untuk menggunakan hukum gitu ya. Nah, kan tetapi kami ingatkan bahwa kami Persepi karena ini bagian dari lex spesialis di dalam undang-undang pemilu, maka pengaturannya itu mengacu juga kepada undang-undang pemilu. Kegiatan pelaporan beberapa kelompok kemarin terhadap lembaga survei yang berada di bawah Persepi kecuali Perludem gitu ya, yang nanti katanya akan dijadikan anggota kehormatan, anggota istimewa karena tidak ikut melakukan quick count tapi ikut menjadi terlapor gitu. Ini kita sampaikan bahwa posisinya ada jalur lex spesialis terkait dengan kami. Jadi tidak di Bareskrim, tidak langsung ke pidana umum, tapi kalau mau tempuh hukumnya ada jalurnya yang secara spesifik gitu ya. Dan itu silahkan saja gitu. Kami siap untuk mengikuti gitu ya proses hukum yang ada. Tetapi kami ingatkan juga kami pun sebagai lembaga survei punya hak hukum yang sama. Kami punya hak hukum yang sama. Kami mengingatkan bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada kami, ada yang bilang kami telah melakukan kegiatan kebohongan, menyebar hoax lah, bahkan sudah muncul status-status aneh mau
tarik ke undang-undang terorisme katakan, karena dianggap membuat sesuatu yang menghebohkan dan segala macam, ya kami akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum untuk melindungi hak kami sebagai lembaga survei, sebagai entitas yang memang sudah diberikan haknya oleh negara terkait dengan pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan, apalagi menyampaikan ancaman kepada kami. Jadi kami masih akan lihat perkembangannya ke depan seperti apa, tapi kami mengingatkan bahwa proses kita adalah negara hukum, apalagi sekarang semua pernyataan punya rekodnya, punya buktinya gitu ya. Semua pasti akan gampang untuk dibuktikan jika memang ada hal-hal kesalahan yang dilakukan oleh para pihak, apalagi kesalahan itu bernuansa pelanggaran hukum. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, tidak banyak. Sekali lagi, mari kita jaga agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya undang Ibu Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, bila ada yang ingin disampaikan sebagai calon anggota kehormatan Persepi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Persepi. Saya memang tidak membuat pernyataan publik ataupun siaran pers terkait dengan laporan ke Barreskrim Mabes Polri terhadap kami. Dan alhamdulillah hari ini bisa mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kepada publik melalui rekan-rekan media. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem bukan anggota Persepi dan bukan penyelenggara quick count atau survei-survei yang berkaitan dengan elektabilitas peserta pemilu 2019. Jadi Perludem adalah lembaga pemantau pemilu yang terakreditasi oleh Bawaslu dengan nomor akreditasi 2. Dan kami tidak melakukan kegiatan yang berupa quick count atau survei. Yang kami lakukan adalah pemantauan terhadap tahapan pemilu, khususnya pemantauan terhadap kebijakan dan pembuatan kerangka hukum pemilu. Kami melakukan ini sejak bahkan sebelum Undang-Undang Pemilu dibuat. Jadi bisa dikatakan laporannya salah alamat. Kecuali kalau ada hal-hal lain yang dilaporkan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Perludem. Sebagai pemantau pemilu, Perludem patuh dan taat pada kode etik pemantau pemilu. Perludem adalah lembaga non-for-profit dan non-partisan. Kode etik pemantau pemilu menekankan betul soal non-partisan dan ketaatan pada aturan main. Sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018, bagi pihak-pihak yang merasa kalau kerja-kerja Perludem bertentangan dengan kode etik sebagai pemantau pemilu atau bertentangan dengan aturan main dalam penyelenggaraan pemilu 2019, silakan melaporkan Perludem sesuai mekanisme hukum yang ada. Dan peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 mempersilakan untuk melaporkan Perludem kepada Bawaslu karena Perludem terakreditasi di Bawaslu. Jadi melalui forum ini kami ingin bertanya kepada pelapor, untuk materi apa kami dilaporkan dan untuk substansi apa yang kami langgar, tolong dibuka sejelas-jelasnya kepada publik supaya tidak ada kesalahpahaman dan supaya juga saya kalau dipanggil polisi bisa siap-siap gitu ya. Ini soal apa gitu ya? Jangan kalau ditanya soal survei, soal quick count saya nggak tahu menau gitu. Jadi karena memang kapasitas dan kompetensi kami tidak ada di sana. Saya khawatir gara-gara laporan ini tadinya harusnya Mas Yunarto yang dapat klien justru datang ke kantor saya di Tebet gitu ya, minta dilakukan quick count atau survei. Jadi itu kami tidak sama sekali melakukan survei dan quick count berkaitan dengan elektabilitas ataupun yang quick count ya terkait dengan pemilu 2019. Kami memang terlibat di dalam koalisi kawal pemilu. Jadi yang dilakukan oleh kawal pemilu bukan quick count. Kami menghimpun foto C1 dari TPS lalu menginput melalui situs kawalpemilu.org, tidak menggunakan metodologi ala quick count. Jadi ini adalah gerakan kerelawanan yang diinisiasi oleh kawan-kawan NetGrid dan kawan-kawan kawal pemilu, di mana kami ikut ambil bagian
sebagai anggota koalisi masyarakat sipil. Jadi sepenuhnya adalah gerakan kerelawanan. Saya secara pribadi berkawan baik dengan semua yang ada di depan sini karena saya mengenal mereka bukan hanya sebagai pollster, tetapi sebagai akademisi yang punya kredibilitas dengan latar belakang pendidikan yang baik. Saya sebagai orang yang menggeluti pemilu, saya belajar banyak dari mereka karena rata-rata latar belakang ilmunya adalah bidang-bidang yang bagi saya banyak bertukar pikiran dan bertukar pengetahuan dengan mereka. Dan saya meyakini kawan-kawan saya yang ada di depan ini tidak akan mempertaruhkan kredibilitas akademiknya maupun rekam jejaknya untuk melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan. Jadi dalam hal ini saya bukan hanya mengenal mereka sebagai penyedia layanan quick count, tetapi lebih dari itu sebagai akademisi yang tentu terikat dengan komitmen moral dan pendidikan untuk mengedepankan integritas dan kejujuran di dalam kerja-kerjanya. Saya kira itu saja, dan berkaitan dengan tadi Mas Andi, jaminan hukum terhadap lembaga quick count itu sejak pemilu 2014 sudah ada melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai respon atas fenomena yang terjadi di pemilu 2004, karena memang waktu itu belum ada. Jadi saya kira tidak perlu diperdebatkan. Kalau ada keberatan, mekanismenya sudah jelas. Kepada para elit dan semua pihak kami menghimbau, kalau memang menemukan pelanggaran, menemukan dugaan terjadinya kecurangan, gunakan prosedur dan mekanisme hukum yang tersedia, dan bukan kemudian memberikan asumsi yang bisa membuat situasi tidak tenang. Jadi kita hormati apa capaian yang sudah kita capai, menyelenggarakan pemilu serentak terbesar di dunia, dan mekanisme hukum konstitusi adalah pilihan yang mestinya kita ambil. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Titi Anggraini. Terakhir saya minta Prof. Hamdi sebagai Ketua Dewan Etik untuk memberi penutup sebelum teman-teman bisa mengakses data-data di meja yang sudah tersedia dan layarnya. Terima kasih Pak Ketua. Agak teknis saya sampaikan melengkapi Prof. Hamzah tadi yang belum sempat disampaikan, tapi menurut saya ini mungkin menjadi pertanyaan umum oleh publik. Apa mungkin 4.000, 3.000 dan sampel dari TPS itu mewakili 800.000 TPS di seluruh Indonesia? Nah, tadi Pak Absar mengatakan bisa asal itu unbiased sampel, artinya sampelnya tidak bias dan itu randomisasinya maksimal. Sebab Bapak Ibu sekalian, ada logika yang salah di publik yang beredar. Saya baca di grup WA, dia mengatakan makin banyak sampel makin bagus. Bahkan hari ini mengatakan kami sudah mengumpulkan data dari udah lebih dari 40% TPS, berapa puluh ribu itu? Dan ratusan ribu dia bilang. Bapak-bapak sekalian, persoalannya dengan sampel bukan jumlahnya yang banyak, tapi apakah random. Kalau Anda kumpulkan 200.000 TPS, semuanya dari basis-basis wilayah pendukung saya, menanglah saya. Itu namanya bias. Oke, nangkep ya? Tolong teman-teman wartawan sampaikan ke publik logika ini. Kalau nggak ngerti juga teknik sampling, ikutlah kuliah Pak Asep itu. Nah, jangan membuat komentar-komentar makin memperlihatkan kebodohan kita. Itu ya. Jadi mungkin sebagai penutup, saya ingin menghimbau sekarang. Kita ini adalah masyarakat knowledge-based society. Kita berbangsa, bernegara, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan di segala bidang. Termasuk juga di politik. Demokrasi itu semua berbasis ilmu pengetahuan. Jadi hari ini, kalau kita ikuti adalah makin-makin orang itu untuk mengatakan ini usaha-usaha ilmiah yang sudah Anda bisa cek nanti betapa serius pekerjaan ini dalam soal prosedur ya. Walaupun dari segi sofistikasi ya, kecanggihan untuk menebak parameter itu, quick count yang paling rendah. Masih sulit itu survei-survei pra pemilu itu.
masih sulit menebak persepsi orang, sulit menebak opini orang yang di survei-survei itu ya. Makanya akurasinya bisa naik turun gitu loh. Tapi quick count yang paling mudah sebenarnya. Jadi saya tidak mengerti sekarang kenapa politisi-politisi kita itu banyak ya anti sains itu. Padahal kita ingin ke depan Indonesia ini seperti negara-negara maju lain. Negara yang mendasarkan dirinya kepada ilmu pengetahuan. Nah, tadi Pak Asep sudah mengatakan knowledge based society. Jadi hari ini kalau kita berjamaah menghujat usaha-usaha ilmiah seperti ini, apakah kita tidak sedang membunuh ilmu pengetahuan di Indonesia? Oke, tentunya ya ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan cara prosedur yang benar. Kami di Persepi, Dewan Etik ini sudah berusaha keras untuk menyamakan semua lewat banyak usaha-usaha workshop metodologi. Kita berusaha membuat quality assurance Bapak Ibu sekalian dengan Dewan Etik itu. Kita pastikan kompetensinya itu seragam. Ya, tidak ada yang tidak mengerti statistika, tidak ada yang mengerti teori pengukuran, sampling dan semua riset method itu. Kami lengkapi semua. Itu sebabnya kami ingin menghimbau selalu ke teman-teman yang lain yang melakukan pekerjaan-pekerjaan riset ini. Bergabunglah bersama kami supaya bisa disamakan kompetensinya itu. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat malpraktik, seperti juga di ID itu, kan ada Dewan Kehormatan yang akan memeriksanya itu, betul nggak? Jadi terkontrol. Nah kalau misalnya tidak mau bergabung, saya meragukan integritas dan etikat baik. Gitu. Nah, oke. Sekarang penutup buat bangsa ini penting juga. Bapak Ibu sekalian, saya apresiasi sama teman-teman wartawan hari ini. Saya tidak menyangka antusias dan animonya besar sekali. Terima kasih sekali lagi dari hati yang paling dalam kami dari Persepi. Ya, baiklah kita bahu-membahu ini menegakkan kebenaran. Saya percaya nanti tanggal 22 itu kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, untuk kita sebagai berbangsa, ya saya mengimbau, udah hentikan hujat-menghujat ini, hentikan provokasi. Kita sudah melewati pemilu yang menurut amatan saya dan banyak orang juga, ini pemilu terbesar, complicated betul, susah, ribet kalau Nabi. Tapi toh kita berhasil menjalani dengan damai, tidak ada kekerasan, tidak ada kericuhan. Bagi saya yang penting, kalau orang teriak-teriak pemilu curang. Kalau pemilu curang, Bapak Ibu sekalian, itu udah ricuh dari kemarin. Itu logika yang paling simpel. Ya, kalaupun ada ketidaksempurnaan, surat suara tertukar, ada beberapa tempat logistik yang belum siap, ada beberapa mungkin tenaga-tenaga KPPS yang nakal, dicoblos-coblos sebelumnya, toh sudah diketahui juga dan sudah dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kita memberikan apresiasi sekarang untuk KPU yang sudah berhasil menyerahkan ini dengan damai, tertib, Bawaslu, TNI, Polri yang sudah menjaga dengan baik, dan seluruh rakyat Indonesia yang sudah datang ke TPS dengan gembira, ya, bersemangat. Saya belum pernah, kita baru pertama kali ini tingkat partisipasi paling tinggi selama kita menjalani pemilu, dan kita apresiasi buat kita semua. Tinggal sekarang adalah kelegowoan dari pihak-pihak, ya, dari politisi yang terlibat pemilu itu untuk meredamkan suasana, jangan memprovokasi ke bawah, ya, menuduh yang tidak-tidak, ya, mengompor-ngompori di bawah, dan mengajak-ngajak juga misalnya tindak-tindakan yang tidak konstitusional itu. People power lah gitu loh. Saya mengatakan people power selesai kemarin ketika seluruh rakyat Indonesia menyatakan powernya, menyatakan kehendaknya, ya, menyatakan kehendaknya, kekuasaannya lewat coblos itu. Itulah people power. Sudah selesai. Tidak ada yang lebih people power dari itu. Lebih people power dari people power. Ya. Nah,
Saya mengimbau juga sudah, ya, kita ingin menjadi bangsa yang sehat. Bangsa yang sehat itu apa Bapak sekalian ya? Bangsa yang sehat itu menghargai ilmu pengetahuan, menghargai data, menghargai realita, tidak denial. Ya, penyakit mengingkari, denial gitu loh, denial, mengingkari realita itu ini penyakit psikologis yang serius. Ini perlu kita cermati ini ya. Denial gitu loh. Sudah jelas-jelas barangnya A, kita ingkari B, itu penyakit yang serius. Jadi mudah-mudahan kita selamat ke depan dari penyakit-penyakit serius ini dan kita damai ke depan. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setelah ini bisa bertanya langsung ke lembaga-lembaga yang bersangkutan, lihat datanya, bisa komunikasi di situ. Karena kalau ada pertanyaan dijawab sama 8 lembaga agak repot, ini langsung ke lembaga. Tapi boleh nggak pihak BPN Pak Sekjennya Andri Rosari menanyakan, kita bukannya nggak mau terima tantangan hadir hari ini, tapi kalau mau buka data dana baru mereka akan hadir. Jadi mereka mempertanyakan sumber dana yang bermiliar-miliar yang disangkakan oleh Sekjen Andri Rosari itu. Iya. Nanti tolong sampaikan sama Bung Andre, kita juga buka dana kalau dia buka dana dia. Ya. Nanti kan dia ada waktunya melaporkan. Kita juga akan melaporkan. Itu aja. Sip. Silakan. Dikoping dari RRI Jakarta. Siapa? Iya, ini data empirik mengenai quick count itu kan sudah kita tahu dan sudah diekspos oleh beberapa media mainstream. Soalnya apa? Masalahnya apa? Gitu kan? Barangkali kurangnya legitimasi atau tidak tersosialisasi dan tidak teredukasinya masyarakat luas. Terima kasih. Itu pernyataan ya? Bukan pernyataan ya Pak? Oh, mungkin ya. Saya kira memang karena pemilu kita ini kan besar sekali, voters kita juga banyak sekali. Mungkin politik bukan prioritas keluarga juga, sehingga informasi-informasi terkait hal-hal di luar politik itu mungkin lebih menarik atau lebih menjadi prioritas mereka. Informasi mengenai politik itu mungkin prioritas kesekian. Karena itu sebetulnya kami selalu berusaha mengadakan kegiatan publik, diskusi Persepi itu rutin kami lakukan, ada beberapa kali mengundang media juga, tetapi mungkin ya tentu saja belum cukup. Ke depan saya kira ini bagian dari tanggung jawab Persepi, mungkin akademisi juga untuk seperti yang disampaikan Pak Profesor Asep dan Profesor Hamdi tadi, mendorong terwujudnya knowledge based society di mana ilmu pengetahuan itu menjadi hal yang ingin dikembangkan, termasuk di bidang politik. Saya kira mungkin juga teman-teman RRI bisa ikut membantu. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan, disitulah sebenarnya pentingnya pendidikan, terutama untuk penalaran. Quick count itu adalah proses metodologi yang nalar. Nah, politik juga bisa menggunakan lembaga-lembaga survei untuk improvement. Tapi di dalam hal politik memang ketika memilih dan data sudah ada, quick count sangat nalar, metodologinya ada, semuanya ada. Pertanyaannya di dalam quick count adalah what do you think? Tapi di dalam politik pertanyaannya what do you feel? Sehingga feel mungkin feelingnya beda. Dan begitu feel-nya tidak sama dengan think-nya, terjadilah gap antara feeling dan thinking. Kata Pak Hamdi Muluk itu yang harus disamakan, kalau tidak masuk ke dalam penyakit yang agak kejiwaan secara psikologi. Jadi dalam hal ini memang harus ada pendewasaan politik yang ada basis ilmunya. Jadi memang politik harus betul-betul modern. Maka saya pun menyarankan kepada partai-partai politik itu harus ada lembaga litbangnya yang mampu melakukan survei. Baik diumumkan atau tidak perlu diumumkan memang. Karena di situ sebenarnya modernisasi politik itu bergerak. Kalaupun hasilnya di bawah survei, tidak usah marah-marah. Tapi justru untuk perbaikan. Sebenarnya tanpa itu sekarang kita punya lembaga-lembaga survei yang ada di anggota Persepi 32. Sebenarnya pada saat survei-survei dulu 4-5 bulan yang lalu harusnya sudah mulai berterima kasih kepada survei-survei itu.
karena di situ bisa melakukan suatu improvement. Tapi ujungnya begitu quick count itu data sudah ada di situ. Wah, saking semangatnya jadi tembak-tembak nih. Jadi data sudah di situ, maka unbiased banget. Very simple statistik. Kalau ditanya pelajaran statistika yang paling sederhana apa? Saya akan jawab quick count. Terima kasih. Terima kasih Prof. Satu lagi ya terakhir ya, supaya bisa langsung ke ini. Silakan Mbak. Ya. Akan perlu waktu untuk masuk ke website ya, karena ini kan datanya agak gede juga, jadi teman-teman bisa lihat langsung. Kalau misalnya mau diekspos, beberapa udah menyampaikan ya, exit poll Burhan udah keluarin, di Indobarometer udah keluar, yang lain Facebook kan juga ada, di Quick Count ada juga di website masing-masing. Tapi kalau CSS belum ya, gimana nih CSS-nya? Besok pasang website, Senin. Silakan. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih sangat mendalam buat teman-teman semua yang hadir. Sama sekali kita tidak menyangka yang hadir akan demikian banyak. Kemarin teman saya di Instagram bilang bahwa kalau besok teman-teman wartawan datang rame, persepi akan ganti jadi perame. Hari ini mungkin kita akan ganti nama. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.